Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak pengurus Masjid Darussalam yang saya hormati dan segenap jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah Masjid Darussalam yang saya hormati. Malam ini merupakan malam yang ke-9 Ramadan 1442 Hijriah. Judul ceramah kita adalah Ulama Warasatul Anbiya. Untuk anak kami yang mencatat, judulnya adalah Al-Ulama Warasatul Anbiya. Artinya adalah ulama pewaris para nabi. Ulama itu berasal dari kata ilmu. Jadi jamak artinya adalah ilmu. Jamaknya adalah ulama, artinya adalah banyak ilmu. Ulama itu adalah orang yang memiliki ilmu. Karena dia jamak, banyak ilmu yang dimilikinya. Kalau bahasa dan ulama ini spesialisnya boleh kita katakan memiliki ilmu agama. Kalau ilmu keduniaan secara sainsnya adalah ilmuwan, dia adalah menguasai tentang ilmu. Nabi kita Muhammad SAW ada beberapa gelar yang kita ketahui yang diberikan sebagai penghargaan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama namanya adalah Habibullah. Habibullah itu artinya adalah kekasih Allah. Ada lagi namanya Imamur Rasul, pemimpin para nabi. Dan ada lagi namanya adalah Khotamul Anbiya, penutup penghabisan para nabi. Arti penutup di sini adalah setelah Nabi kita Muhammad SAW tidak ada lagi nabi setelah itu. Kalau ada yang mengaku ada nabi, dirinya nabi, itu adalah nabi palsu. Memang sangat banyak. Setelah Nabi kita Muhammad SAW, risalah tentang keislaman ini dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Ada yang namanya, yang kita tahu Khulafaur Rasyidin ini sudah sama-sama kita tahu, namanya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Setelah Khulafaur Rasyidin ini berpulang ke rahmatullah, maka risalah Islam tidak berhenti di situ. Dilanjutkan oleh para tabi dan tabi'in. Setelah itu ada lagi para ulama-ulama. Ada ulama fikih namanya Imam Syafi'i, ada Imam Hambali, ada Imam Maliki, ada Imam Hanafi. Ada lagi tentang ulama hadis. Kita kenal namanya Bukhari, ada Muslim, ya, ada Imam Nasai, ada lagi imam yang lain seperti Imam Ghazali, ada lagi para imam-imam yang lain seperti ulama-ulama tafsir. Dan mereka inilah yang melanjutkan sejarah perjuangan supaya Islam ini tidak terhenti di satu masa. Dan kita tahu juga Islam ini masuk ke Indonesia ini di bawah para ulama-ulama kita.
Kita kenal dengan istilahnya wali songo. Ada 9 para wali-wali kita yang telah membawa Islam, yang telah memperjuangkan Islam di Indonesia ini. Sehingga kalau kita baca sejarah, para dulunya Islam tidak mayoritas. Alhamdulillah sekarang ini berkat perjuangan para ulama-ulama kita yang terdahulu, maka Islam di negara kita ini menjadi mayoritas. Bahkan Islam di negara kita ini menjadi Islam penduduk terbanyak di dunia. Ya memang wajar, karena negara terbesar termasuk dia, dan negara terbanyak penduduknya termasuk dialah negara kita ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama sebagai para waris Nabi, mereka itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya apa? Menyampaikan, mengajak, menyuruh kepada kebajikan dan melarang kepada yang mungkar. Diajari orang supaya sholat, supaya berpuasa, supaya berzakat, berakhlakul karimah. Begitu juga nahi mungkar. Ini tugas para ulama tadi. Nahi mungkar itu apa? Mencegah daripada yang mungkar. Kalau kita baca sejarah, ulama-ulama kita itu perjuangan mereka tidak semudah yang kita bayangkan. Mereka berjuang bagaimana dengan jiwa dan raga mereka. Bagaimana Islam ini senantiasa bisa berkembang. Maka para ulama ini mereka memiliki sifat-sifat yang dimiliki para nabi kita. Nabi kita Muhammad SAW terkenal dengan kesabarannya. Beliau sabar, dicaci maki, dipitnah, diadu domba, dijelek-jelekkan namanya. Nabi kita Muhammad SAW tidak berhenti dalam menyiarkan Islam. Begitu juga para ulama-ulama kita. Cobalah, tidak usah kita membaca para ulama-ulama terdahulu. Ulama-ulama sekarang juga, kalau cuma dia berbicara amar ma'ruf, mengajak kepada kebenaran, tidak ada masalah. Kalau kita mengajak orang sholat, itu tidak ada masalah. Kalau kita mengajak orang berzakat, itu tidak ada masalah. Tapi kalau sudah berbicara nahi mungkar, mencegah kepada kemungkaran, ini yang paling sulit. Kalau amar ma'ruf boleh dikatakan masih mudah untuk melaksanakannya. Sama dengan ini, bicara saya di sini mengajak ibu sholat, berbicara saya di sini untuk mengajak kita berpuasa, alhamdulillah tidak masalah. Tapi begitu kita melihat sebuah kemungkaran, dan apabila kemungkaran itu kita cegah, kalau tidak kuat benteng kita, kalau tidak kuat pengetahuan kita, bisa jadi kita yang kena. Dituduhlah pencemaran nama baik, dituduhlah kita menjelek-jelekan, dituduhlah kita menjatuhkan orang lain. Kenapa? Karena di saat kemungkaran, karena di dalam kemungkaran banyak orang yang memanfaatkan bagaimana supaya dia bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Contohnya dilarang supaya jangan mabuk-mabukan, otomatis kan pedagang minum-minuman keras dia tersinggung. Dilarang berjudi, otomatis orang yang suka berjudi itu dia marah, enggak menerima. Dengan segala cara yang dimilikinya, otomatis dia berusaha dengan sebaik-baiknya untuk menjatuhkan
orang-orang yang menyampaikan nahi mungkar tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berkata dalam firman-Nya, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Maka berusahalah kita, walaupun kita tidak menjadi ulama besar, setidaknya kita bisa menjadi ulama di rumah kita masing-masing. Jadikanlah diri kita bapak, jadikanlah diri kita ibu menjadi ulama di rumah kita masing-masing. Bisa kita mengajak anak kita, kita ajak anak kita sholat, kita ajak anak kita berpuasa, kita ajari mereka sopan santun, kita sampaikan kepada mereka kebenaran, kita sampaikan kepada mereka kemungkaran, supaya mereka nanti besar tidak mau melaksanakan yang kemungkaran tersebut. Jangan kita biarkan generasi-generasi kita seperti ini nantinya mereka tanpa ilmu pengetahuan. Walaupun masyarakat tidak menyebut kita ulama, tapi kita bisa mendidik anak kita supaya mereka nantinya menjadi orang yang berguna. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita ini bisa menjadi ulama. Jadikanlah diri kita ini menjadi ulama. Karena ulama itu kan bahasanya kan katanya jamak. Dalam bahasa Arab yang dikatakan dengan jamak itu tiga. Tiga, kalau dia sudah tiga ke atas itu udah banyak. Berarti kalau kita sudah mempunyai ilmu tiga dan ilmu itu kita ajarkan kepada kita, makanya kita katakan tadi minimal ulama kita di rumah kita masing-masing. Tidak usah orang lain menilai kita ulama, yang penting kita ulama di rumah kita masing-masing, bisa mengajari istri dan bisa mengajari anak kita masing-masing. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan. Kondisi kita saat ini sesuai dengan anjuran pemerintah sekitar 10 menit ceramah Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.